Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Rusia ingin kerjasama dengan negara Indonesia. Negara Indonesia RI atau NKRI. Pengakuan pertahanan negara Indonesia sudah diakui negara Rusia. Berarti pertahanan negara Indonesia ini sudah cukup baik di dunia internasional. Memang benar juga, negara Indonesia dari segi militer dia urutan ke-16. Sampai Rusia ingin bekerja sama dengan pertahanan negara Indonesia. Tentu ini sudah tanda-tanda kemajuan daripada negara Indonesia itu sampai ada negara Rusia ingin bekerja sama dengan negara Indonesia. Rusia ingin bekerja sama dengan kerjasama pertahanan dengan negara Indonesia, perlu hati-hati. Antara lain, negara Rusia suka mengatur negara sekutunya. Terbukti sekutu Rusia masuk sekutu, ada 13 negara sekutu Rusia kembali menjadi bersekutu dengan negara NATO. Dan samping itu juga seperti negara Ukraina, dia negara merdeka, dipaksakan tidak boleh bergabung dengan NATO. Di samping itu ada 3 daerahnya dipaksa diambil alih sama dia, yaitu Donbas dan daerah mana lagi itu. Jadi sehingga dia paksakan. Dan juga sedikit banyak kalau ada kerjasama pertahanan, sedikit banyak ada berpengaruh kepada perekonomian. Diduga nanti perekonomian kita sudah maju. Padahal di negara Rusia perekonomian tidak maju. Mereka lebih mengutamakan kegiatan militer, sehingga tidak sejalan dengan Indonesia. Padahal Indonesia menonjolkan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diduga menambah sekutu Rusia, mengimbangi sekutu NATO lebih banyak. Dan juga saya lihat mengajak Indonesia kerjasama di bidang pertahanan untuk menambah sekutunya, untuk mengimbangi NATO. Karena NATO sekutunya lebih banyak daripada Rusia. Karena kekuatan militernya, karena Rusia ini kuat militernya, suka memaksa sekutunya menerima pendapatnya. Kalau dia tidak mau menerima pendapatnya, tentu dia lakukan nanti penyerangan dan lain sebagainya seperti negara Ukraina. Berdasarkan hal tersebut, di atas lebih baik bersekutu dengan Amerika soal pertahanan, dan sudah banyak bantuan diberikan negara Amerika ke Indonesia. Kalau kita bergabung dengan negara Indonesia, lebih banyak untungnya. Karena negara Amerika ini dari sudut ekonomi dia maju. Bagaimanapun akan berpengaruh kepada negara Indonesia dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Kalau dengan Rusia, mereka pada umumnya ekonominya tidak maju. Lebih maju masalah militernya, karena dia militernya ada sampai nuklirnya lengkap semua. Karena kekuatan militer itulah yang mereka andalkan, sehingga suka memaksa sekutunya menerima pendapatnya. Siapa yang tidak setuju tentu diserangnya, sehingga sampai ada 13 negara beralih kepada NATO, keluar dari sekutu Rusia masuk menjadi sekutu NATO. Itulah, di samping itu juga Rusia bukan negara demokratis. Indonesia penganut negara demokratis berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Bagaimanapun berpengaruh hubungan itu karena ideologi negara sangat berbeda. Ideologi mereka dulunya adalah komunis, sekarang sudah berubah. Walaupun sudah berubah, tetap saja pengaruh komunisnya itu masih ada. Sedangkan Indonesia tetap bertegak kepada berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi ini saya lihat, kalau kita membuka hubungan dengan Rusia, permintaan Rusia kita terima, justru saya pikir merugikan bangsa Indonesia sendiri. Karena mereka suka memaksakan kehendaknya dan merasa dia lebih kuat di darahnya tersebut, sehingga dia memaksakan ide-idenya kepada sekutunya. Siapa yang tidak mau tentu ditindaknya seperti Ukraina. Dia boleh bergabung dengan NATO, dan juga dua bagian daerahnya Ukraina dimerdekakannya, sehingga bertentangan dengan hukum internasional. Sehingga tindakan Rusia ini
bisa bertentangan dengan kegiatan internasional. Hukum-hukum internasional dia bertentangan, sehingga saya lihat sehingga tidak baik. Padahal negara Indonesia harus mentaati hukum internasional. Kita harus sama-sama tingkatannya di negara ini, dan juga kita harus mempertahankan negara Indonesia dan negara lainnya dalam kemerdekaannya. Kita harus saling membantu, tidak seperti negara Rusia, malah dia ingin meninjak-injak anggota negaranya, yaitu seperti NATO. Karena dia tidak mau diatur, akhirnya Ukraina itu diserang, dan juga sampai dihancur kotanya, ditembaki sama Rusia, dan juga dua daerahnya dikuasai dan dimerdekakan. Hal ini kan sangat menyakitkan. Hal ini makanya jangan sampai terjadi nanti kerjasama militer dengan Rusia yang bisa nanti terkena masalah sama kita, memaksakan kehendaknya dengan kita. Karena kita sudah bekerja sama dengan militer Rusia, ya tentu nanti banyak hal-hal yang sifatnya menekan bangsa Indonesia ini, yang sesuai dengan arah kebijakannya. Nah, itulah saya pikir, jadi harapan saya kita tetap saja seperti sekarang bergabung dengan negara sekutu Amerika Serikat soal pertahanan dan keamanan di negara Indonesia ini. Sekian dan terima kasih.